ya, dimana penulisnya itu bukanlah Henokh, ya, karena Henokh belum tidak ada menulis apapun pada masanya itu. Dan kitab Henokh itu kitab layak baca, ya, tetapi tidak dijadikan sebagai dasar atau pondasi iman kekristenan, karena memang dianggap pseudepigrafa tadi dan juga apokrifa. Penulisannya dan alurnya tidak jelas. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Silakan Firman. Shalom Kak. Ya. Mungkin ada dua pertanyaan lah. Yang pertama, kenapa kitab Henokh itu tidak diakui oleh umat Kristen? Yang kedua, itu semisalnya roh manusia ini misalnya meninggal kan, rohnya itu kemana Kak? Atau dia ke surga, atau dia ke neraka, atau ada di tempat lain? Itu aja. Mungkin sekian aja Kak. Ya. Tentang kitab Henokh itu kenapa dia tidak diakui oleh iman Kristen atau tidak masuk di dalam protokanonik atau kanon yang pertama? Karena kitab Henokh itu tergolong dalam kitab apokrifa atau dengan bahasa lain disebut dengan pseudepigrafa, ya, dimana penulisnya itu bukanlah Henokh, ya, karena Henokh belum tidak ada menulis apapun pada masanya itu. Dan kitab Henokh itu kitab layak baca, ya, tetapi tidak dijadikan sebagai dasar atau pondasi iman kekristenan, karena memang dianggap pseudepigrafa tadi dan juga apokrifa. Penulisannya dan alurnya tidak jelas. Dan banyak hal-hal yang dalam kitab Henokh ini menentang isi yang diungkapkan oleh Tauratnya Musa. Itu banyak, ya. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai orang mati itu kemana? Orang mati itu ya setelah mati, ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia akan pergi, malaikat akan menuntun rohnya ke Firdaus. Tapi ketika dia tidak percaya Yesus, maka maut akan menuntun jiwanya ke neraka atau ke alam tertarus oleh karena dosanya. Begitu, ya. Jadi yang percaya ke Firdaus, yang tidak percaya dituntun kepada maut oleh dosa-dosanya. Dosanya yang membawa dia ke alam maut, ke alam tertarus. Kalau percaya Yesus, malaikat menuntun dia ke Firdaus. Begitu. Oke Kak. Ya. Dan berkati. Ya, silakan Nila. Nila. Halo. Nila ini ada nggak sih? Bu Nila. Ada nggak Bu Nila? Halo? Halo. Ya, silakan Bu. Ini saya mau bertanya. Pertanyaannya begini. Ini ada orang yang melihat ketika seorang pendeta itu berkhotbah. Lalu ketika dia berkhotbah, dari belakang pendeta itu berdiri ada cahaya yang begitu terang sekali, melebihi lampu yang ada di gereja ketika dia berkhotbah. Lalu setelah selesai ditutup untuk berdoa, setelah amin, buka mata udah nggak ada lagi. Ya. Kira-kira itu sudah 2 kali ada yang melihat itu juga. Di mana itu? Di tempat yang lain, di dalam sebuah ibadah di gereja. Pendeta yang sama tapi dilihat oleh orang yang berbeda. Satu di sebuah tempat yang kita katakanlah itu Langkat, dan satu lagi di daerah Tebing Tinggi. Nah, begitu nama Tebing tempat Tinggi gereja. Sumatera Utara. Iya, betul. Langkat juga Sumatera Utara. Iya, ya.
Terus Ah, yang mau Ibu tanyakan apa? karena mereka bertanya sama saya tidak tahu mau bilang apa. Apa yang mereka lihat itu, mereka tanya, menurut ibu itu apa? Karena saya tidak melihat. Karena katanya itu justru di belakang saya ketika saya menyampaikan firman. Oh ya, saya pun tidak tahu karena saya bukan penafsir. Atau mungkin Timothy punya karunia menafsir, silakan. Kalau karunia menafsir saya nggak bisa sih Bu, karena itu yang bersifat misteri ilahi. Ya. Kalau gini, terkait dengan mungkin apakah itu adalah dari kuasa Tuhan atau dari kuasa si jahat, kita harus hati-hati. Ujilah setiap roh, kata Rasul Paulus. Betul sekali. Yang kedua, Rasul Paulus pernah mengatakan iblis pun bisa menjadi malaikat terang. Kenapa? Karena iblis itu dulunya adalah malaikat terang juga, walaupun dia sudah mulai redup tapi redup lagi. Makanya Paulus mengatakan malaikat itu adalah iblis itu dapat menyamar jadi malaikat terang. Tapi kalau Anda hidup dengan persekutuan doa yang sungguh-sungguh dan sebagainya, ada kemungkinan itu adalah kuasa Allah atau kuasa dari Roh Kudus yang beserta kita. Sesuai dalam Matius 18 ayat 20 ya. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus Kristus adalah terang sejati bagi kita. Allah sejati dari Allah sejati, terang sejati dari terang sejati. Dan Yesus pernah mengatakan, akulah terang dunia. Maka itu kalau seandainya itu memang benar terjadi, bawa itu dalam gumulan doa, minta pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kita dalam kejadian seperti itu lagi kalau kita lagi berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan bahwa roh yang datang itu adalah dari kuasa ilahi, bukan dari kuasa si jahat. Seperti itu saja Bu, tanggapan saya. Iya, terima kasih Bang, terima kasih. Karena yang bertanya itu memang anak masih umur 7 tahun. Begitu mereka melihat, lalu pada saat ibadah itu mereka mau tanyakan sama mama mereka yang di samping mereka duduk, itu apa Ma? Tapi mamanya bilang gak ada, aku lihat. Begitu. Dan juga di tempat yang setelah saya pindah dari Langkat, saya pindah ke daerah tebing tinggi, dan di situ juga ada yang melihat, yang anak-anak juga yang melihat, tapi orang dewasa tidak melihat. Nah itu justru karena itu makanya saya coba bagikan untuk bertanya kepada Abang dan Bang Elia dan Bang Timothy. Begitu, karena juga saya bergumul juga karena mereka bilang waktu berkhotbah, tapi setelah selesai berkhotbah, berdoa turun itu tidak ada lagi katanya. Cahaya itu sangat terang sekali, melebihi lampu di gereja, dan datang dari belakang saya. Begitu mereka lihat. Ya, saya tidak akan bicara banyak tentang itu. Yang paling penting adalah dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kejadian itu membawa dampak apa kepada anak-anak itu? Nanti Ibu tanyakan. Dan itu membawa dampak apa dalam kehidupan Ibu? Dan kemudian secara pribadi Ibu harus merefleksikan dan merenungkan bagaimana kehidupan rohanimu, apakah kamu sudah sungguh-sungguh menjadi terang atau tidak. Ya, karena apapun yang terjadi, fenomena apapun yang terjadi itu bisa saja dari Tuhan, bisa ataupun tidak. Tapi yang paling penting itu adalah kita perlu tahu yang menyebabkan itu apa. Ya, kalau kita memang berpikir bahwa hal itu membawa dampak baik bagi pertumbuhan iman kita, atau mungkin memberikan sesuatu yang baik bagi anak-anak itu, ya enggak masalah. Ya, tapi kalaupun tidak, ujilah segala sesuatu. Saya pun pernah begitu. Saya pernah ke gereja tertentu ya. Saya melihat ada seorang pemusik, dia main piano lah ya, organ gitu ya. Nah, ketika dia main itu, ada seorang ibu-ibu masuk ke dalam gereja. Dia ternyata orang buta, ya. Ini gereja masih sepi banget, nggak ada orang, dan cuma saya, orang itu, dan ada orang yang masuk ke dalam gereja. Si ibu ini teriak, dia bisa melihat kembali. Dia sembuh dari kebutaannya. Artinya apa? Tuhan itu bisa melakukan apapun yang memang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Tapi bagaimana kita memahaminya itu yang penting. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Gitu ya Bu ya.
Iya, iya, iya. Ya, Terima kasih lah tetap ya Bang ya. semangat ya dalam melayani Tuhan. Iya, terima kasih Bang. Ya, ya. Tuhan berkati. Salam. Halo. Gitu ya. Jadi yang terpenting itu adalah apa dampaknya sebelum buat konklusi. Itu paling penting. Biar tidak salah memahami. Ya, silakan satu kali berapa ini? Satu. Halo. Satu. Silakan Pak Coach. Shalom Kak Elia. Ya, shalom. Terima kasih sudah diberi kesempatan ya. Saya ingin bertanya Kak soal urapan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Juga biji mata Allah. Karena selama ini kami berpikir banyak pendeta mengakui bahwa mereka diurapi Ya. dan biji mata Allah. Itu Kak, saya ingin penjelasan bagaimana tentang pengurapan itu. Itu aja Kak. Ya, silakan Timothy tentang pengurapan. Sebelum pengurapan aku mau bahas itu tentang biji mata Allah. Jangan mengartikan seperti harafiah ya, karena Santo Yohanes Damaskus pernah mengatakan dalam bukunya The Faith Orthodoxy, ketika Yesus duduk sebelah kanan Allah, jangan memandang Allah itu sama seperti duduk secara literal. Ini tidak masuk akal. Karena Allah itu omnipresent, maha hadir, dia berada di sini sekaligus berada yang di sana. Apalagi kalau memandang biji mata Allah, jangan seperti yang dipandang seperti kacamata kita. Biji mata itu seperti mata saya begitu. Walaupun kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan terlebih lagi ya, kalau kita lihat ada beberapa kiasan-kiasan dalam kitab suci yang menjelaskan kamu adalah biji mata Allah, kamu adalah ini gitu contohnya. Karena bilangan 23:19 dikatakan Allah bukanlah manusia. Jadi jangan secara harafiah mengartikan Allah Bapa itu digambarkan seperti jasmani kita, enggak. Oke, menjawab pertanyaan tentang masalah urapan ya. Perlu kita ketahui urapan ini di mana mereka yang mendapatkan karunia berkat dengan penuangan minyak, dan melalui penuangan minyak itu Roh Kudus beserta dengan orang tersebut. Kalau di Gereja Timur ini lebih dikenal dengan namanya sakramen krisma, di mana Roh Allah atau Roh Kudus itu bekerja terhadap dia yang diurapi. Rasul Yakobus pernah mengatakan dalam surat Yakobus, peminyakan terhadap orang sakit, sehingga Roh Kudus itu bekerja kepada orang yang sakit itu. Itu juga dikatakan sebagai minyak urapan. Ya, bagaimana bahkan tentang masalah minyak urapan ini kan ada berbagai penafsiran yang berbeda di gereja. Tapi kalau di Gereja Timur khususnya, itu lebih spesifik terhadap krisma, ya, sakramen krisma, dan yang kedua sakramen penyembuhan. Jadi itu ada dengan minyak urapan sehingga Roh Kudus itu bekerja. Ya itu sih. Tapi kalau terkait dengan yang Anda tanya mengenai pendeta Anda, mungkin itu teologumena karena tidak mewakili keseluruhan gereja. Sedangkan yang saya ambil ini berdasarkan tafsiran Gereja Timur yang sifatnya itu universal seperti itu. Ya, gitu ya Pak ya. Iya Kak Elia. Tapi di Perjanjian Baru saya ingin bertanya apakah rasul-rasul itu diurapi atau gimana, atau di Perjanjian Baru itu hanya saya baca itu hanya Yesus yang diurapi. Pengurapan para rasul itu tipologinya hampir sama seperti Kristus, tapi berbeda. Yesus diurapi dengan kuasa Roh Kudus ketika di pembaptisan itu untuk dinyatakan. Ingat ya, dalam pembaptisan dikatakan supaya ia dinyatakan. Ini juga menjawab kesarasen yang mengatakan Yesus itu berdosa sehingga harus dibaptis. Enggak, Alkitab mengatakan supaya dia dinyatakan. Dan itulah pengurapannya.
itulah dimateraikannya. Pengurapan itu ya dimateraikan sang anak sebagai yang layak. Terkait dengan para rasul, Anda bisa lihat juga dalam kisah para rasul ya. Mulai dari Injil Yohanes dulu deh. Yohanes pasal 20 kalau saya nggak salah. Mereka itu diurapi dengan kuasa Roh Kudus ketika Kristus menghembusi mereka. Bentar ya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kebangkitan Kristus. Yesus menampakkan diri. Yohanes 20 ayat 22. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini adalah suatu pengurapan yang diberikan melalui kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu mengurapi. Satu lagi, ketika hari raya Pentakosta. Bentar ya. Pasal 2. Ayat 1 sampai 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berteberangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini pengurapan. Tahu perjanjian lama dan perjanjian baru, khususnya perjanjian lama ketika Samuel mengurapi Daud, dengan minyaklah sehingga Roh Allah itu berkenan kepadanya. Ya, pengurapan Kristus dengan baptisan, kisah para rasul pengurapannya dengan lidah-lidah api. Jadi kasus pengurapan itu adalah di mana Roh Kudus hadir dari urapan yang diberikan oleh seseorang atau mediatornya, atau langsung dari Allah langsung kepada para murid, seperti itu. Jadi Kak Timothy, pendeta-pendeta itu dikategorikan semua pendeta itu diurapi? Diksi tertentu, karena saya tidak bisa memberikan penafsiran saya terhadap pendeta-pendeta luar. Kalau dari gereja kami ya seperti itu makna pengurapan itu, krisma lebih tepatnya. Ya, itu aja. Terima kasih ya sudah. Makasih, shalom. Ya, thank you Pak, Tuhan berkati ya. Kylie, nanti aku sekitar jam 3:05 aku. Udah akhir ini. Tutuplah. Ya. Ada yang mau sampaikan? Tutuplah. Begini sih, terkait dengan semua topik yang selalu muncul dan pertanyaannya itu selalu berlarut-larut ya. Sebenarnya jawaban itu sudah tuntas, walaupun mungkin kita masih belum bisa menaungi itu secara sempurna. Karena apa? Seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa daging itu lemah tapi roh itu penurut. Maka itu kita harus melatih kedagingan kita itu untuk mengalahkannya. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan. Tetapi ketika kita sudah merdeka bukan berarti kita bisa semena-mena. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Kamu sudah merdeka, tapi jangan karena kemerdekaanmu itu kamu berbuat dosa. Nah, dan Rasul Paulus pernah juga mengatakan bahwa ketika kita, kalau kita berdosa, dia pernah mengatakan dirinya, ketika aku berdosa, itu bukan karena kehendakku, tetapi karena kedaginganku lah yang mendorong aku. Maka itu kedagingan kita inilah yang harus kita lawan. Musuh-musuh kita adalah musuh-musuh yang berada di angkasa sana. Ya, iblis itu, Efesus 2:2. Tetapi juga adalah kedagingan kita yang selalu memberontak di hadapan Allah. Karena kedagingan ini untuk maunya mati. Tetapi kalau seandainya kita mematikan kedagingan kita dalam nafsu-nafsu kita ya, kebebasan kita untuk berdosa, ya Tuhan akan memberikan karunia berkat kepada kita sehingga kita layak untuk apa? Layak di hadapan Allah dan layak menanggalkan semua nafsu-nafsu dunia kita ini. Kenapa? Karena kita ini lemah secara daging, tapi kita akan diperkuat dalam kuasa Roh Kudus. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalian ya, mengenai tentang siapa itu Yesus, siapa itu Allah Bapa dan sebagainya, pelajarilah Alkitab dengan orang yang tepat. Kita tidak hanya serta-merta menafsirkan kitab suci berdasarkan pendapat pribadi. Karena apa? Karena Alkitab itu adalah ajaran yang diterima secara universal, bukan secara personal. Ajaran itu bukan hanya sekedar teologumena. Teologumena itu betul. Tafsiran pribadi itu bisa betul, tetapi harus sesuai dengan alur yang disampaikan dalam ajaran konsili. Kalau tidak konsili, ya konsentrum patrum, yang artinya disepakati oleh seluruh bapak-bapak gereja. Jadi,
Sudah tepat Anda kalau seandainya Anda naik di roomnya Kak Elia, Anda bertanya sama beliau dengan kerendahan hati, bukan dengan untuk menguji ya, menguji ilmu, enggak. Alkitab tidak pernah mengatakan kita untuk menguji ilmu seolah-olah untuk berdebat, enggak. Tapi kita harus menyelesaikan itu. Sama seperti peristiwa orang-orang di Antioquia yang mengatakan kamu itu harus disunat supaya kamu itu selamat. Nah, Paulus dan Barnabas menentang mereka. Tapi bukan Paulus dan Barnabas itu langsung mengatakan kamu sesat dan sebagainya. Dia melapor kepada para rasul untuk menyelesaikan ini dengan suatu sidang. Jadi seperti itulah Anda kalau saya ingin belajar kepada Kak Elia, ya Anda harus memiliki kerendahan hati seperti yang Paulus dan Rasul Barnabas lakukan. Mereka tidak semena-mena, tapi harus adanya perundingan bersama. Ya seperti itu sih yang bisa saya sampaikan Kak Elia. Ya, jadi gitu ya teman-teman, thank you ya, terima kasih dan syukur buat Tuhan kita dari Tunggal Maha Kudus kita bisa berkumpul hari ini di live saya lagi online ya. Thank you juga buat Timothy buat partnering dengan saya. Yang mau saya sampaikan itu ya lagi-lagi sebenarnya topiknya cuma satu sih, bahwa kita itu kan berapologetika itu adalah untuk menumbuhkan kecintaan kita bersama kepada Kristus yang kita imani. Jadi kita tahu siapa yang kita percaya ya. Kita datang ke gereja setiap minggu, kita datang beribadah, kita datang ke gereja menerima ini, menerima itu, tapi kita nggak mengerti makna dari semuanya itu gitu loh. Jadi pengetahuan itu penting agar kita tahu menyembah Dia dengan benar dan berpraktik yang benar. Jangan agar kita itu bersungguh-sungguh sama seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia berkata bahwa orang Yahudi itu sangat sungguh-sungguh bekerja dan giat bagi Allah, tapi mereka giat bagi Allah di dalam ketidakbenaran. Nah, jangan kita sampai begitu. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan ya. Kita jadi pemusik, kita jadi worship leader, jadi apa segala macam di gereja, tapi kita tidak punya pengertian yang sungguh-sungguh tentang Tuhan yang kita layani bagaimana. Artinya kita bersungguh-sungguh di dalam kesalahan. Begitu. Nah, itu jangan sampai terjadi agar pelayanan kita diperhitungkan oleh Tuhan dengan pengertian yang benar kepada siapa itu kita tujukan untuk adanya ortodoksia tadi, pengajaran yang benar, ortolatria penyembahan yang benar, dan ortopraksia cara hidup yang benar. Begitu. Ya, jadi kita menerima pengetahuan itu diresapi dan dikomunikasikan kepada Allah melalui penyembahan yang diekspresikan dalam ketaatan dan juga praksia, buah dari ketaatan itu. Gitu. Oke.